Bujangga Manik menulis dalam manuskripnya sebagai Gunung Sembung, tatkala dia melintasi dataran tinggi Dieng di masa lampau. Puncaknya menjadi tempat bertapa penganut Hindu-Buddha pada masa kekuasaan Mataram kuno. Bertutur mitos-mitos yang terus melekat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dikaitkan pula dengan berbagai cerita dan legenda yang menggambarkan keberadaan dewa-dewa. Mencerminkan bagaimana ia tidak hanya merupakan fitur fisik semata, tetapi juga bagian dari narasi budaya dan spiritual kental dan terus dilestarikan. Dirangkum dengan visual dan naskah seadanya turis Gunung Mini Studio mempersembahkan pendakian gunung aktif tertinggi ketiga di Pulau Jawa, Sumbing via Basecamp Garung. Assalamualaikum wahai perusak alam. Kali ini kita akan melakukan pendakian gunung aktif tertinggi ketiga di Pulau Jawa, Gunung Sumbing melalui Basecamp Garung, Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini kami melakukan pendakian dengan rombongan besar, 15 orang tepatnya. Berasal dari latar belakang yang beraneka ragam, tim kali ini tentu akan menghadirkan cerita yang kompleks juga penuh warna. Jangan skip video ini hingga akhir ya, biar tahu seperti apa semua keseruan di dalamnya. Musabab banyak anggota tim yang masih harus bekerja di siang harinya, kami berangkat dari meeting point di Surabaya tepat jam 7 malam. Sesuai jadwal yang sudah disepakati sebelumnya. Agar semua peserta dapat terakomodasi bersama-sama dalam satu rombongan, kami pun sepakat untuk berangkat mengendarai bis mini. Sepanjang jalan kami isi waktu dengan tidur, mengumpulkan tenaga agar esok lebih segar ketika melakukan pendakian. Basecamp pendakian Sumbing via Garung letaknya tidak jauh dengan basecamp pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Tak ayal pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing tampak sangat jelas dari sini. Keduanya seolah tebar pesona dan sangat memanjakan mata. Indah sekali. Lumrah diketahui bahwa Sindoro Sumbing adalah dua gunung identik yang seolah saling berhadap-hadapan. Meskipun bagi para pendaki Gunung Sumbing dikenal dengan trek yang lebih berat daripada Gunung Sindoro, karena gradien kemiringan yang terjal dan rute yang lebih panjang. Biasanya pendaki sekaligus menaiki kedua gunung ini, dan kemudian melanjutkan ke Gunung Slamet atau sebaliknya. Dan tiga gunung tersebut terkenal dengan sebutan Triple S-nya Jawa Tengah. Setelah sarapan dan registrasi, jam 8 pagi kami mulai pendakian. Untuk memangkas waktu tempuh akibat kami terlambat start, kami pun memutuskan untuk memakai jasa ojek hingga pos 1. Selain lebih praktis, naik ojek di sini akan memberikan pengalaman berbeda dan pasti tidak akan terlupa. Beberapa pendaki yang pernah menjajal menyebutnya obrut, ojek brutal. Dan ya benar saja, bukan hanya brutal, bahkan ini sudah sampai di level barbar. Motor bebek yang entah apa jenisnya ini dimodifikasi sedemikian rupa baik mesin maupun bodinya. Cobalah sesekali jika berkesempatan mendaki Sumbing via Garung. Rasakan sensasi wahana roller coaster darat ini. Pasti akan berkesan. Bisa dibayangkan betapa serunya naik roller coaster, tapi di jalur darat dengan melintasi gang sempit pemukiman warga, serta ladang pinggir jurang yang berhasil membangkitkan rasa takjub dan ngeri bersamaan. Dua 12 menit kemudian, berkat obrut yang satset, kami pun tiba di pos 1. Di pos ini pendaki langsung ditawari dua opsi, pilih jalur kanan atau jalur kiri. Kami memilih jalur sebelah kiri saja, jalur baru yang katanya lebih bersahabat dan banyak spot-spot indahnya. Semoga saja. Jalur dari pos 1 ke pos 2 ini sebenarnya sudah cukup menanjak. Hanya saja kadang diselingi bonus landai yang membuat pendaki bisa berleha sejenak. Vegetasi cukup rimbun di sepanjang jalur, dan di pertengahannya terdapat pos bayangan agar para pendaki bisa mengatur ulang semangat juga stamina. Di awal-awal pendakian ini kami cenderung banyak berhenti.
Selain untuk kebutuhan dokumentasi, kami juga masih dalam tahap mencari ritme tubuh agar segera menyesuaikan diri. Kombinasi dari keindahan alam yang menakjubkan, tantangan yang memacu adrenalin, koneksi budaya dan spiritual yang mendalam, serta keberagaman ekosistem yang ditawarkan, membuat Gunung Sumbing menjadi favorit para pendaki. Menurut mitos yang dituturkan rakyat sekitar, Sumbing dan Sindoro dulunya adalah pasangan kekasih yang saling mencintai, tetapi terpisah oleh peristiwa yang menakutkan. Perihal mengetahui mitos-mitos di setiap destinasi yang kita kunjungi adalah upaya dalam menambah rasa penghormatan dan pemahaman terhadap tempat yang kita kunjungi, sehingga diharapkan membuat pendakian atau perjalanan yang kita lakukan bukan hanya tentang pencapaian fisik, tetapi juga tentang menghargai warisan budaya. Mengelola dan melestarikan Gunung Sumbing adalah hal yang penting untuk menjaga keindahan alam dan keamanan lingkungan. Dan untuk memastikan keberlanjutan dan konservasi di dalamnya, kita sebagai pengunjung wajib terlibat aktif. Penting untuk menerapkan praktek-praktek ramah lingkungan dan menjaga kebersihan serta kelestariannya. Selalu patuhi peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas setempat. Karena hanya dengan pendekatan yang bertanggung jawablah, pendaki dapat membantu menjaga keindahan dan integritas Gunung Sumbing untuk generasi mendatang. Di pendakian Gunung Sumbing Via Garung, otoritas setempat memberlakukan peraturan yang ketat terkait kebersihan. Para pendaki akan diwajibkan mendata semua barang bawaan, dan harus sama persis nantinya sampah yang harus dibawa turun kembali. Akan banyak sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran. Hal yang bisa dimaklumi mengingat tidak semua pengunjung atau pendaki memiliki kesadaran yang sama tentang menjaga kebersihan. Mengingat kelestarian Gunung Sumbing adalah tetap menjadi tujuan utama, maka dengan metode seperti ini diharapkan agar para pendaki lebih berhati-hati lagi untuk bertindak seenaknya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, tidak sedikit gunung-gunung yang dibuka untuk pendakian umum kini mulai dipenuhi sampah yang ditinggalkan oleh pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab. Disadari atau tidak kerap terjadi perusakan alam yang dilakukan justru oleh mereka yang notabene melebeli diri sebagai pecinta alam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan pendaki hari ini hanyalah segerombolan atau beberapa orang pemburu memori yang ingin menunjukkan di sosial media betapa hebat dirinya. Miris sekali. Untuk mengakomodasi ego kita, sejatinya jalur pendakian sendiri sudah mengganggu pola makan dan perilaku alami satwa di alam liar. Jadi jangan lagi kita tambah persoalan dengan membuang sampah secara sembarangan. Apalagi memetik tumbuhan baik yang ditetapkan sebagai tumbuhan konservasi ataupun yang tidak. Jalur antara pos 1 ke pos 2, kita akan memasuki hutan pinus yang teduh. Selain lebih sejuk, formasi pinus yang rapat dan rimbun juga membuat kita terlindungi dari paparan langsung sinar matahari. Kami pun kembali banyak berhenti. Selain untuk menghela nafas, kami juga sangat rajin mengabadikan momen di area ini. Kami menikmati setiap sudut indah yang tertangkap mata dan mengabadikannya dengan kamera. Setelah berjalan nyaris 90 menit lamanya disambut hutan pinus yang teduh dan indah. Samar mulai tampak di pelupuk mata pos 2. Mengingat kami melakukan pendakian di hari kerja. Warung yang biasanya menyediakan aneka gorengan dan semangka sedang tutup. Alhasil kami pun tak terlalu berlama-lama rehat di pos ini, sekedar memulihkan tenaga sejenak. Kami lanjut menuju pos 3 bergegas beranjak. Dan kontan disambut jalur yang langsung menanjak.
Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah pasti mudah saja untuk ditebak, menajak dan menanjak. Bahkan pos bayangan antara pos 2 dan pos 3 dinamakan Pengkolan 9. Juga mungkin karena untuk mencapainya harus melewati 9 tanjakan yang ditandai oleh 9 tikungan di setiap tanjakannya. Sepertinya memang begitu. Dengan stamina yang mulai kewalahan, tentu saja kami tak sempat menghitung berapa jumlah tepatnya kelok atau tikungan di jalur yang terus menanjak tanpa ampun ini. Kami hanya sesekali saja berhenti di setiap keloknya membenahi nafas yang semakin terengal-engal. Kemudian lanjut lagi perjalanan. Di area ini kita tidak akan terlalu nyaman jika harus berhenti lama karena medan sempit yang tentu saja akan mengganggu pendaki lain yang melintas jika kita berhenti seenaknya. Dari Pengkolan 9 ini, jika cuaca sedang cerah akan tampak di kejauhan Sindoro yang gagah. Dan jika melakukan pendakian di akhir pekan warung di sini juga menyediakan banyak menu andalan. Kami beristirahat cukup lama di Pengkolan 9, menikmati pemandangan, foto-foto dan juga menyantap kudapan-kudapan yang kami bawa sebagai perbekalan. Perjalanan menuju pos 3 tentu saja jalur kian menukik. Dengan medan yang semakin terbuka, angin semilir sejuk bercampur teriknya mentari sesekali berhembus menyapa terasa sangat menyejukkan. Di antara vegetasi Lamtoro yang rimbun, hampir sama dengan di hutan pinus tadi. Di hutan Lamtoro ini pun kami banyak berhenti, mengambil gambar juga mengistirahatkan lutut yang mulai gemetar. Sebelum tiba di pos 3, kita disuguhkan bonus jalur menurun dengan jembatan kecil yang melintasi jalur air. Dari jembatan 3 ini, kita sudah semakin dekat dengan pos 3 Sebogo. Tak jauh setelahnya tidak genap 10 menit lamanya diantar oleh tanjakan yang tak begitu terjal kami pun tiba di pos 3 Sebogo. Pos yang berupa pelang penanda di tepi jalurnya ini ternyata bukanlah camp area seperti yang kita duga. Tak berhenti lama di pos 3, kami pun segera lanjut mendaki. Lepas dari rimbunnya hutan Lamtoro, jalur semakin terbuka. Dari titik ini camp area sebenarnya sudah jelas terlihat. Sepertinya sudah cukup dekat, membuat kami kian tergesa menapaki tanjakan yang terus bertingkat. Beberapa dari kami sudah mulai kelelahan di titik ini. Tapi camp area yang terus menggoda dari kejauhan membuat kami tetap gigih untuk terus melanjutkan perjalanan. Warna-warni tenda para pendaki yang tampak seolah memanggil-manggil kami yang sedari tadi banyak berhenti. Di camp area, sebagian dari tim memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Kondisi fisik dan waktu yang semakin mepet membuat mereka untuk stay memulihkan stamina. Hal ini terkait batas waktu yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola. Untuk pendakian Tektok Gunung Sumbing melalui Garung jam 4 sore, pendaki Tektok diwajibkan sudah harus turun kembali. Dan dengan pertimbangan tak ingin tergesa, sebagian tim memutuskan untuk stop dan stay di camp area. Sedangkan kami yang masih optimis bahwa waktu masih cukup untuk tiba di puncak segera bergegas melanjutkan pendakian. Menurut informasi yang kami terima di sekitar camp area dan shelter merah ini ada sumber mata air. Sayangnya kami tidak sempat explore dikarenakan waktu yang sudah tidak memungkinkan. Kami pun hanya explore sekitaran camp area dan shelter merah. Bangunan berbentuk 5 segitiga ini digunakan sebagai tempat darurat untuk menangani pendaki yang bermasalah. Ada lampu dengan daya solar system, CCTV dan mikrofon untuk berkomunikasi dengan pihak pengelola di base camp. Selain itu, shelter merah ini menjadi salah satu spot ciamik untuk menikmati sunset cantik dengan latar belakang Gunung Sindoro sebelah kanannya. Perjalanan dari shelter merah camp area 2 menuju pos 4 Kijang Rancak jalur kian menanjak. Kami harus lebih pandai lagi dalam mengatur tenaga di tengah waktu yang semakin mepet. Pada titik ini kita wajib mengerti dan paham tentang batas kemampuan diri sendiri dan rekan pendakian. Saling kontrol dan saling mengingatkan menjadi keharusan. Karena tidak akan pernah dibenarkan memaksakan diri, apalagi hanya mementingkan diri sendiri.
Pendakian adalah perihal naik dan turun tetap bersama-sama. Jangan pernah meninggalkan anggota tim sendirian di jalur pendakian. Bisa fatal akibatnya. Belakangan tidak sedikit yang beranggapan bahkan meremehkan pendakian tektok. Padahal sejatinya semua pendakian dan atau apapun kegiatan yang melibatkan alam liar adalah kegiatan yang membutuhkan persiapan fisik dan mental yang ekstra. Kejadian-kejadian di luar keinginan menjadi lebih mudah terjadi jika tidak ada persiapan yang matang. Jangan lupa membawa obat-obatan P3K dan perlengkapan penanganan pertama lainnya. Karena kita tidak akan pernah bisa menebak yang akan datang. Itulah kenapa kita harus memiliki banyak persiapan dan pengetahuan yang cukup. Toh tidak bisa diprediksi bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Kurang lebih 1,5 jam setelah menanjak dan menanjak kami pun tiba di pos 4, Kijang Rancak. Di pos ini terdapat area lapang untuk ngecamp, meskipun tidak lebih luas dari camp area 1 dan camp area 2. Di pos 4 ini juga merupakan batas terakhir bagi para pendaki untuk ngecamp. Sangat tidak dianjurkan ngecamp setelah melewati pos 4. Kami berhenti sejenak kemudian lanjut berjalan. Pemandangan semakin terbuka waktu memasuki saat-saat golden hours sunset. Sayang kabut tebal seolah menjadi dinding yang kokoh dan solid menghalangi pandangan lepas. Sumbing sedang murung sore ini. Tak ada rona jingga di ufuk barat, hanya kabut tebal dan dingin angin menggeliat berkelebat, meskipun begitu tak membuat langkah kami menjadi lebih berat. Tak jarang kami berhenti sejenak sebelum kemudian lanjut beranjak. Menyusuri padang sabana, melintasi lembah Edelweiss dengan bunga-bunga yang sedang mekar. Kabut yang sedari tadi menggantung kini sesekali turun, membelai tangkai-tangkai bunga abadi. Syahdu sekali. Kami terus mendaki dan mendaki. Sesekali dihantui cemas. Gejolak ego terbentur terbatasnya waktu. Dan di tengah gaduhnya pemikiran juga prasangka-prasangka kami mencoba untuk tetap fokus. 30 menit kemudian setelah menyusuri lembah Edelweiss kami tiba di situs Batu Belah. Bersamaan dengan pikiran kami yang juga ikut terpecah. Dilema besar kami geluti bersama lelah. Terus mendaki mengikuti ego yang meninggi, atau turun saja patuh terhadap peraturan yang harus kami patuhi. Jam 15.15 ketika kami berhenti dan berdiskusi satu sama lain di Batu Belah. Di hadapan tebing megah kami beradu argumen bermusyawarah. Hingga kemudian dengan segala pertimbangan dan demi kebaikan bersama kami sepakat untuk mengakhiri pendakian. Kami percaya bahwasanya peraturan yang dibuat oleh pihak pengelola adalah untuk kebaikan pendaki, bukan sebaliknya. Kami pun turun kembali ke base camp. Tentu saja dengan perasaan yang campur aduk dan sedikit berat hati. Seperti kata seorang pendaki masyhur yang sudah menaklukkan 14 puncak pegunungan Himalaya, Alan Hinkes, bahwasanya tak ada gunung yang senilai jari tangan atau kaki. Rumahlah tempat kita kembali. Dan seperti kata pepatah lama, takkan lari gunung dikejar. Kelak jika ada waktu dan kesempatan kami akan kembali ke sini. Dengan rencana dan persiapan yang lebih baik lagi. Semoga saja. Amin. Selalu diingat dan jangan sekedar diingat. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki, karena kami hanyalah turis gunung.